Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 4 minggu ke depan, kita materinya tentang penguatan sistem informasi kesehatan. Jadi nanti di 4 minggu ke depan ini saya akan membicarakan topik tentang bagaimana sistem informasi itu di dalam penguatannya di sebuah negara. Nah, untuk lebih mudahnya itu nanti saya akan membicarakan tentang studi case, tentang penguatan sistem informasi kesehatan. Jadi lebih pada case atau kasus supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk pertama kalinya yang harus Anda ketahui apa sih sebenarnya penguatan sistem informasi kesehatan. Modelnya bagaimana? Nah, ini sudah digambarkan bentuk model penguatan sistem informasi kesehatan, di mana sistem informasi kesehatan nanti performanya atau bentuknya yang bisa kita lihat itu adalah di sini. Jadi, bagaimana data itu digunakan untuk masing-masing departemen atau dinas kesehatan kalau di tempat kita, bagaimana data itu berkualitas. Kualitas dari sisi itu adalah informasinya sangat berguna, kemudian up to date, kemudian juga timely, jadi mudah digunakan juga, tidak berbelit-belit. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kualitas informasinya adalah bagus, itu ya. Nah, untuk bisa menunjang performan dari sistem informasi kesehatan suatu negara ini ternyata banyak faktor. Faktornya apa saja? Kita bisa lihat di sini saya gambarkan dalam bentuk roda-roda, gitu ya. Roda-roda itu maksudnya satu departemen itu ternyata atau satu komponen itu menggerakkan komponen yang lain. Kalau pergerakan komponen-komponen ini ternyata satu itu tidak jalan, maka akan mempengaruhi komponen yang selanjutnya yang pada akhirnya itu adalah akan merepresentasikan dari performan dari sistem informasi di suatu negara tadi. Yang pertama adalah komponennya adalah bagaimana sistem informasi kesehatan di suatu negara tersebut, itu ya. Bagaimana alurnya, Signa seperti apa, Sigda seperti apa, nah seperti itu. Kalau di tempat kita, maka kalau kita bisa lihat sistem informasi kesehatan memang masih sebagian-sebagian dia merujuk pada sistem elektronik, tapi tidak semuanya menggunakan sistem elektronik, tapi juga masih banyak menggunakan dinas-dinas kesehatan itu masih banyak juga menggunakan sistem informasi yang berbasis adalah hard copy. Misalnya kalau di dalam bentuk sistem informasi itu contohnya adalah misalnya profil kesehatan. Nah, itu ya, profil kesehatan tingkat nasional. Nah, kemudian ada lagi adalah profil kesehatan di tingkat provinsi, profil kesehatan di tingkat kabupaten. Nah, lebih mendunia lagi itu adalah profil kesehatan di setiap masing-masing negara. Nah, kalau Anda lihat profil kesehatan Indonesia yang bisa dilihat oleh antar negara lain, itu Anda buka saja di situsnya WHO. Nah, di situ Anda lihat statistik Indonesia. Nah, di situ akan ada banyak faktor-faktor, angka kematian ibu, angka kematian bayi, jumlah penduduk, kemudian angka cakupan imunisasi dan lain sebagainya, semuanya tercover di sana. Sehingga orang kalau ingin meneliti atau ingin melihat Indonesia bisa dilihat di webnya WHO. Nah, untuk bisa menunjang itu, kita bisa menampilkan profil kesehatan, maka itu ditunjang oleh bagaimana penguatan dari sistem kesehatan di Indonesia itu sendiri. Misalnya bagaimana alur pelaporan data dari puskesmas ke misalnya ke dinas kesehatan. Bagaimana
pelancaran datanya, bagaimana data itu di-capture atau data itu direkam atau dicatat, apa saja data yang dilaporkan dan lain sebagainya, atau form-formnya itu sudah tersedia atau belum, atau seluruh rumah sakit itu menggunakan atau puskesmas tadi menggunakan form yang berbeda. Nah, nanti akan mempengaruhi daripada profil kesehatan yang selama ini dihasilkan oleh suatu negara, gitu ya. Jadi ini nanti akan menggerakkan di sistem besarnya. Nah, kemudian selain itu, komponen yang tidak kalah penting itu adalah komponen-komponen kecilnya, gitu ya. Jadi bagaimana manajemen di dalam sistem informasi itu dijalankan, terkait dengan bagaimana misalnya SOP-nya untuk pembuatan SIK masing-masing dinas kabupaten atau di puskesmas atau di rumah sakit, bagaimana punishment-nya kalau misalnya puskesmas itu terlambat menyampaikan informasinya ke rumah sakit, ke dinas kesehatan. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau misalnya untuk menyelesaikan permasalahan agar dinas kesehatan itu selalu up to date terhadap data yang mereka miliki, yang kemudian dilaporkan ke dinas provinsi, nah kemudian dilaporkan ke kementerian pusat. Nah, seperti itu adalah di sini manajemennya bagus atau tidak. Kemudian yang ini nantinya akan digerakkan oleh siapa, atau siapa yang menggerakkan adalah leadership atau pemimpin atau pemerintah setempat di situ. Itu ya. Ya, ini nantinya akan menjadi roda kecil. Untuk apa? Roda kecil untuk menghasilkan suatu informasi yang nantinya dilaporkan di Kementerian Kesehatan untuk membuat profil tadi. Nah, ininya juga data manajemen itu juga misalnya form yang dipakai apakah seragam untuk masing-masing puskesmas atau rumah sakit, atau kemudian misalnya formnya tersebut apakah berbeda. Kalau berbeda, kemudian bagaimana cara untuk membuat laporan agar semuanya sama ke Kementerian Kesehatan dalam laporan yang mudah. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti akan dipengaruhi oleh data manajemen. Nah, ini sumber datanya itu juga ternyata juga nantinya akan mempengaruhi dari informasi yang dihasilkan tadi. Misalnya, apakah data rekapan dari puskesmas itu sering terlambat, ataukah data dari kelengkapan informasi form concern yang diisi dokter itu misalnya lengkap atau tidak, atau sering bolong. Nah, seperti itu yang nantinya akan mencerminkan dari data di situ, yang nantinya pada akhirnya itu akan mempengaruhi daripada sistem informasi kesehatan secara utuh. Nah, ini adalah indikator di dalam sistem informasi suatu negara itu dilihat dari apa saja, yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan di bagan yang sebelumnya. Jadi ada beberapa indikator yang nanti akan dinilai bahwasanya suatu sistem informasi kesehatan di suatu negara itu bagus atau tidak. Secara umum nanti akan dilihat pertama dari sisi leadership, kemudian yang kedua dari sisi manajemen, kemudian yang ketiga dari sisi data resources atau sumber datanya, kemudian bagaimana penyebaran informasi itu tadi nanti berjalan, kemudian bagaimana data itu dipakai atau digunakan, bagaimana kualitas data itu sendiri, dan bagaimana performance atau tampilan dari sistem informasi kesehatan di negara tersebut. Nah, untuk leadership atau kepemimpinan itu adalah sesuatu hal yang penting ya di dalam kita nanti akan menunjang terkait dengan infrastruktur maupun pelayanan yang diberikan di dalam fasilitas-fasilitas di tingkat kabupaten, gitu ya. Bagaimana mereka meramu atau melakukan monitoring terhadap data yang dihasilkan di sebuah institusi, baik itu di puskesmas, rumah sakit, ataupun di misalnya dinas kesehatan. Nah, kita lihat leadership-nya, bagaimana mereka menempatkan sistem informasi tersebut penting di dalam menghasilkan sebuah informasi, gitu ya. Nah, kemudian manajemennya.
bagaimana kualitasnya, bagaimana data itu dikumpulkan, bagaimana ketepatan waktu. Kalau tidak tepat waktu mengumpulkan, apa saja punishmentnya yang dilakukan, atau hal apa yang harus misalnya selesaikan problemnya. Nah, seperti itu manajemen. Kemudian sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data itu dari apa saja, apakah form-form yang dihasilkan di rumah sakit, atau misalnya dalam bentuk sensus atau vital registration. Nah, seperti itu, data-data vital, misalnya data angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan lain sebagainya, itu menggunakan form yang seragam atau tidak, atau formnya berbeda-beda. Kalau formnya berbeda, lalu langkah yang selanjutnya harus dilakukan oleh dinas terkait agar menghasilkan data yang sama untuk masing-masing provinsi sehingga memberikan informasi yang seragam, itu seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana penyebar luasan data tersebut? Bagaimana, apakah itu tahunan, apakah per 3 bulanan, atau seperti apa? Misalnya dalam pembuatan profil itu per tahunan, ataukah misalnya ada profil per 5 tahunan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu harus continue. Nah, kemudian data itu digunakan. Apakah betul data-data profil itu dipakai sebagai dasar untuk melakukan misalnya ini evidence based decision making. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan data yang dihasilkan itu atau tidak, atau malah justru profil itu tidak dipakai. Nah, seperti itu, atau masih meragukan hasil dari profil suatu dinas kesehatan atau profil rumah sakit, atau itu hanya sekedar untuk menyelesaikan suatu tugas saja untuk tahunan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang nantinya data, penggunaan data itu jadi penilaian salah satu indikator bagaimana sistem informasi tersebut itu berjalan di sebuah negara. Nah, kemudian kualitas informasi itu bisa dilihat dari apakah data itu tepat waktu, kemudian sumbernya jelas, presentasinya digunakan untuk masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan itu ada. Nah, seperti itu. Tepat waktu, nah seperti itu ya. Prioritas indikatornya memang betul-betul dipakai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tampilannya misalnya setiap distrik atau setiap kabupaten itu punya data tersendiri lengkap, ataukah seperti itu, ataukah itu data hanya data-data umum, atau malah kebingungan di dalam mencari data. Nah, seperti itu ya. Itu adalah beberapa indikator di dalam sistem informasi kesehatan yang nantinya dijadikan acuan agar seperti apa sih sebenarnya sistem informasi kesehatan di suatu negara tersebut. Apakah bagus, datanya bagus, ataukah tidak. Nah, makanya nantinya di dalam penguatan atau di dalam evaluasi nanti akan melibatkan beberapa hal ini, gitu ya, di dalam pengembangan sistem informasi kesehatan selanjutnya. Kalau Anda ingin meneliti sistem informasi kesehatan di Indonesia, misalnya di puskesmas atau di dinas kesehatan, Anda bisa melihat leadershipnya bagaimana, manajemennya bagaimana, kemudian sumber datanya lengkap atau tidak, diseminasinya seperti apa, penggunaan data bagaimana, kualitas informasinya bagus atau tidak, kemudian tampilan secara umum itu seperti apa. Anda bisa deskripsikan seperti itu. Jadi tidak separuh-separuh hanya melihat kualitas data saja itu ya. Karena kalau dari slide yang sebelumnya itu kan jelas-jelas terlihat bahwasanya sistem informasi kesehatan itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Jadi tidak hanya dari sekedar kualitas data saja gitu ya. Nah, ini adalah summary atau saya bacakan terkait dengan summary dari kasus itu ya, kasus dari penguatan sistem informasi kesehatan di sebuah negara itu ya. Bahwasanya penguatan sistem informasi kesehatan atau disingkat dengan National Health Information System itu ya, ini merupakan tantangan untuk setiap negara, hampir semua negara dan para pengambil kebijakan gitu ya, untuk memberikan bukti atau dasar itu ya, bagaimana kebijakan pengembangan ataupun misalnya pembuatan suatu keputusan di setiap level
tingkatan kesehatan yang berada di bawahnya itu ya. Untuk mencapai apa sih? Ya sebenarnya hanya satu yang dituju adalah Millennium Development Goal. Ada beberapa indikator kan Millennium Development Goal-nya. Nah, sistem informasi kesehatan itu arahnya ke situ gitu ya. Bagaimana menyediakan data, bagaimana upgrading data tersebut, bagaimana kemudian upgrade proses daripada penyelenggaraan atau pencapaian dari Millennium Development Goal. Nah, di situ nanti akan terlihat gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mubazir, bukan sesuatu yang itu tidak berguna. Nah, seperti itu sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Nanti akan terlihat bagaimana sih sebenarnya Indonesia itu apakah termasuk negara berkembang, negara menengah, negara maju. Nah, sampai saat ini Indonesia termasuk di dalam low middle income country karena dari beberapa indikator di dalam Millennium Development Goal tersebut. Nah, kemudian penguatan sistem informasi kesehatan ini ya merupakan tantangan semua negara tadi, dan ini menghadapi banyak sekali masalah gitu ya. Jadi banyak sekali hambatan gitu ya, termasuk tadi kurangnya di dalam kebijakan terkait dengan informasi kesehatan. Jadi tidak ada kebijakan secara tertulis yang betul-betul di situ ternyata akan mendukung tentang sistem informasi kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi dilihat di sininya bagaimana kebijakan yang ada di negara tersebut, dan ternyata ini kendalanya adalah salah satunya adalah kebijakannya kurang gitu ya. Kemudian yang kedua, kelangkaan dari resources atau sumber daya. Sumber daya di sini terkait dengan SDM-nya, terkait dengan finansialnya. SDM, taruhlah contoh, siapa sih yang memegang sistem informasi di setiap masing-masing departemen kesehatan? Apakah dari SKM atau malah justru dari misalnya jurusan ekonomi atau jurusan yang lain? Nah, seperti itu. Nah, inilah pentingnya sebenarnya SKM itu memegang di sini gitu ya perannya. Bagaimana mereka menghasilkan suatu informasi itu bisa meaningful. Bagaimana menghasilkan informasi itu supaya diolah sehingga nanti sebagai sumber daya informasi bagi para pengambil kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, itu dari sisi SDM. Cukup atau tidak? Atau cukup hanya satu di sebuah dinas kesehatan atau beberapa? Nah, seperti itu. Kemudian finansialnya. Apakah tenaga SKM ini punya misalnya dari yang ditempatkan di dinas kesehatan di bagian sistem informasi ini punya misalnya jenjang karir yang bagus, atau justru ini hanya sebagai buangan saja, misalnya seperti itu ya. Nah, ini ternyata hampir di semua negara ternyata adalah kekurangan dari sumber daya itu ya. Nah, kemudian ternyata juga kelemahannya adalah terkotak-kotak itu ya, standarnya masih kurang gitu ya. Jadi informasi itu masih belum terstandar atau masih terkotak-kotak. Jadi satu bagian ternyata rumah sakit ini punya kebijakan yang lain, rumah sakit ini kebijakannya lain lagi, puskesmas kebijakannya lain lagi, apalagi antar provinsi. Nah, selain itu yang jadi masalah di Indonesia itu adalah bahwasanya kita sudah menerapkan otonomi daerah. Jadi masing-masing daerah itu punya wewenang untuk membuat kebijakan tersendiri, untuk kebijakan sendiri untuk masing-masing unit di departemen kesehatan itu ya, di dinas kesehatan, sehingga mereka kadangkala itu membuat suatu form-form yang berbeda juga untuk masing-masing provinsi. Nah, itu yang kemudian menyulitkan di bagian provinsi dalam perekaman data itu ya. Nah, ini karena tidak terstandar tadi. Nah, selanjutnya data itu yang kemudian harusnya kalau itu tidak terjadi, data itu nantinya akan dilaporkan ke di tingkatan level dinas kesehatan di atasnya. Misalnya dari dinas kabupaten melaporkan ke dinas provinsi, dari provinsi melaporkan ke
misalnya kementerian. Nah, itu nantinya harus sudah dianalisis datanya, itu ya, harus sudah bisa digunakan. Jangan malah datanya beda-beda sehingga sulit untuk dianalisis. Nah, itu ya. Nah, kemudian kebanyakan juga ternyata sistem informasi itu cenderung berdasarkan top down. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang kemudian juga menyulitkan di dalam sistem informasi kesehatan yang nanti akan dibangun itu ya. Nah, ini beberapa kendala yang dihadapi atau hambatan yang dihadapi di dalam sistem informasi kesehatan saat ini, khususnya di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Nah, beberapa intervensi prioritas intervensi yang nanti untuk penguatan sistem informasi kesehatan itu apa saja? Itu adalah yang pertama adalah bagaimana agar kebijakan itu jelas itu ya. Jadi kebijakan terkait apa ya, tentunya tidak jauh-jauh dari sistem informasi kesehatan kan. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana menyiapkan, memperkuat sistem manajemennya seperti di dalam indikator tadi. Jadi di setiap level departemen itu ya. Nah, kemudian atau di setiap level tingkatan dinas kesehatan. Kemudian selain itu juga memperkuat stafnya. Tidak hanya cukup satu, misalnya harus ditambah lagi, atau misalnya yang sudah ada kemudian di training atau dilatih gitu ya, untuk melihat kapabilitas maupun tampilannya itu ya. Nah, kemudian juga terintegrasi, jadi antara satu bagian dengan bagian lain itu tidak terpisah-pisah itu ya. Dan kalau terpisah-pisah, ini mengumpulkan data di bagian IGD misalnya, mengumpulkan data pasien, di bagian pendaftaran masih mengumpulkan data pasien lagi, di bagian rawat inap mengumpulkan data pasien lagi. Nah, seperti itu adalah sesuatu yang belum terintegrasi. Nah, seperti itu ya, misal saja gitu ya, untuk lebih mudahnya. Nah, kemudian penguatan di dalam sistem teknologinya gitu ya. Kalau misalnya sampai saat ini ternyata adalah kita sudah menggunakan teknologi yang canggih, ternyata kita masih pelaporan masih paper based seperti itu. Nah, itu akan memperlambat kan. Nah, kalau misalnya kendalanya adalah di suatu daerah tadi ternyata tidak ada internet, ya kita usahakan misalnya dengan cara yang lain. Nah, misalnya seperti itu, diusahakan dikuatkan di situ, apakah dibangun jaringan yang lain, web, under web atau yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian juga untuk self assessment atau penilaian sistem informasi di departemen itu sendiri juga harus ada. Untuk melakukan apa sih sebenarnya? Untuk melakukan monitoring gitu ya, agar berjalan sesuai dengan rule yang sudah ditentukan atau kebijakan yang sudah ada. Nah, kemudian using information for action. Jadi informasi itu digunakan untuk pengambilan kebijakan gitu ya. Jangan informasi itu dipakai hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas saja, tapi kita memutuskan sesuatu di sebuah dinas atau misalnya ada data DBD misalnya tinggi. Nah, kita berdasarkan data-data yang dari rumah sakit, puskesmas seperti itu ya. Jadi dipakai untuk pengambilan kebijakan. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kemudian pelaksanaan daripada sistem informasi kesehatan di suatu negara tersebut berjalan. Nah, itu beberapa prioritas penting yang dipakai di dalam penguatan sistem informasi kesehatan. Nah, kemudian selain itu pemerintah itu juga memainkan peran yang sangat penting di sini gitu ya. Peran yang sangat penting karena pemerintah ini yang nantinya akan mendorong atau membuat suatu perangkat komponen gitu ya, atau membuat sesuatu kepengurusan yang kuat atau kebijakan yang kuat itu ya, yang nantinya juga menggaransi gitu ya, memastikan gitu ya bahwasanya sumber daya ataupun pengambilan keputusan itu berjalan dengan baik gitu ya, sesuai dengan rule-rule yang sudah dilaksanakan. Nah, pemerintah di sini memang punya
kekuatan yang sangat besar untuk membuat suatu kebijakan atau mengadopsi kebijakan dan strategi untuk menjamin bahwasanya pengoperasian daripada data dan sumber daya itu serta alokasi pengambilan kesimpulan di dalam sistem informasi itu berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan terkait dengan alasan atau yang melatar belakangi kenapa sistem informasi kesehatan nasional itu perlu dikuatkan. Nah, sebelumnya saya ulas apa sih sebenarnya sistem informasi kesehatan. Jadi, sistem informasi kesehatan itu didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang saling berkorelasi atau seperangkat komponen yang saling terkait, dan prosedurnya itu diselenggarakan gitu ya, dengan tujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan sistem informasi kesehatan untuk memantau pelayanan kesehatan atau status pelayanan kesehatan atau pelayanan kesehatan di masyarakat gitu ya, di suatu bangsa, untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gitu ya, pelayanan kesehatan dan pengambilan keputusan di setiap level manajemen. Nah, kemudian sistem informasi itu sendiri itu merupakan komponen penting. Komponen penting apa? Komponen penting di dalam sistem informasi kesehatan. Jadi, sistem informasi itu sendiri merupakan komponen penting di dalam sistem informasi kesehatan. Nah, kenapa disebut komponen penting? Karena tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan di setiap level manajemen gitu ya, keputusan yang bersifatnya strategis, kemudian juga digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan program gitu ya, kemudian juga untuk memantau kinerja per hari gitu ya, kinerja dari sistem atau dari tingkatan pelayanan itu sendiri, dan memberikan evaluasi gitu ya, memberikan evaluasi terkait dengan target yang sudah direncanakan. Misalnya kita ingin mengevaluasi misalnya angka kematian ibu di Indonesia. Kita tahu bahwasanya angka kematian ibu di Indonesia itu cukup tinggi. Kalau tidak salah, coba nanti cari data yang terakhir itu di atas 300 gitu ya. Nah, kemudian kita ingin lihat misalnya targetnya di tahun 2025 angka kematian ibu itu turun 80%. Nah, di sini pentingnya sistem informasi itu dipakai di dalam sistem pelayanan kesehatan. Karena apa? Sistem informasi itu nanti akan menghasilkan input data di setiap level rumah sakit, kemudian puskesmas atau organisasi yang terkait dengan kesehatan, yang nantinya tujuannya adalah mendapatkan data-data yang mendukung ke arah penurunan angka kematian ibu sebesar 80% tadi. Nah, kemudian sistem informasi itu juga nantinya bisa dipakai di setiap level pelayanan kesehatan untuk memonitor sampai sejauh mana dari target pencapaian dari target yang sudah ditetapkan per tahunan, per 3 bulanan, nah seperti itu. Nah, jadi data itu tidak hanya memiliki arti hanya untuk satu institusi itu saja. Jadi data misalnya migrasi wanita, nah itu tidak hanya itu diperuntukkan atau berarti hanya untuk satu kecamatan saja, tetapi adalah berarti juga untuk provinsi, berarti juga untuk daerah lain. Karena apa? Nantinya kita akan mencapai target penurunan angka kematian ibu sebesar 80% itu kan adalah target nasional. Nah, seperti itu ya. Nah, data itu juga nantinya harus dianalisis gitu ya.
Jadi tidak hanya mentahan, setorkan berapa jumlah, nah seperti itu saja. Nah ini pentingnya di dalam sistem informasi itu. Nah kemudian data itu yang nantinya dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat dipakai, itu ya. Nah selain itu sistem informasi kesehatan perlu diketahui bahwasanya itu merupakan bagian atau dibentuk dari subsistem. Jadi dibentuk dari sistem-sistem yang berada lebih kecil. Nah, subsistem ini yang nantinya melaporkan kegiatan itu secara rutin, misalnya pelaporan terkait dengan penyakit secara rutin, gitu ya, atau beberapa kondisi kesehatan, atau misalnya laporan terkait dengan manajemen, gitu ya. Nah, kemudian dukungan manajemen atau misalnya data tentang kelahiran, data tentang kematian, data tentang migrasi penduduk. Nah, seperti itu. Jadi itu dilaporkan oleh subsistem di bawahnya. Itu ya. Jadi namanya sistem kesehatan nasional kalau di Indonesia itu tidak hanya itu membawahi subsistem misalnya di dinas kesehatan di tingkat provinsi, tidak, tetapi juga membawahi juga misalnya LSM, kemudian kecamatan dan lain sebagainya, itu ya, karena mereka memberikan dukungan terkait data-data kependudukan di sini. Jadi angka kelahiran, angka kematian itu kan biasanya data yang ada di kelurahan kan, atau migrasi penduduk atau data BPS. Nah, ini semuanya masuk ke sini. Nah, itu ya. Nah, kemudian di mana pelaporan itu ternyata masih ditemui kelemahan, gitu ya. Itu dilengkapi oleh karena itu laporan-laporan yang sudah dibuat tadi, misalnya laporan-laporan misalnya dari kecamatan itu hanya laporan penduduk saja. Nah, kita tidak pernah tahu misalnya penduduk tersebut mati atau meninggal karena apa, apakah karena penyakit atau karena kecelakaan atau karena yang lain. Nah, itu yang kemudian subsistem itu juga didukung oleh laporan-laporan dari sistem yang lain, misalnya adalah sistem surveillance atau program-program tertentu atau survei. Nah, untuk melengkapi data-data kenapa kok si A itu meninggal, oh ternyata itu laporan dari kecamatan. Nah, meninggalnya karena apa? Apakah karena penyakit tertentu atau karena meninggal karena tua dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian sistem di surveillance yang nanti akan melakukan pendataan. Nah, sehingga dijadikan bahwasanya manajemen dari atau pengaturan dalam subsistem itu berurusan dengan apa saja, dengan sumber daya, dengan keuangan, dengan obat-obatan, gitu ya, dengan kesehatan, perlengkapan kesehatan masyarakat, kemudian transportasi, logistik, infrastruktur, dan dokumentasi. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan penguatan sistem informasi kesehatan nasional. Nah, kita lihat analisis situasinya. Analisis situasi kenapa sistem informasi kesehatan nasional itu dikembangkan. Hal ini dikarenakan karena di dalam implementasi atau penerapan sistem informasi kesehatan itu ternyata melibatkan banyak hal. Terkait diantaranya adalah pengumpulan data, penyebarluasan data, proses di dalam pengambilan data, analisis, kemudian pelaporan, itu semuanya nanti berguna di dalam pengambilan keputusan di dalam suatu manajemen atau di level baik itu dinas kesehatan, provinsi maupun kabupaten. Nah, selama dekade ini ternyata sistem informasi kesehatan itu menunjukkan terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya adalah kelemahan di sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun finansialnya. Nah, kemudian dari studi kasus itu disebutkan bahwasanya negara-negara bagian Afrika, misalnya di Gambia, Eritrea, Nigeria, Tanzania, itu kemudian mereka melakukan
pengembangan suatu kebijakan terkait dengan sistem informasi kesehatan nasional, termasuk di dalamnya adalah mengintegrasikan form-form yang digunakan di dalam pengumpulan data. Nah, kemudian dari beberapa negara tersebut mereka sudah mencapai suatu standar di dalam pengumpulan data database yang user friendly. Nah, ini mereka pencapaiannya itu ternyata sudah menggunakan database di dalam sistem informasi kesehatannya dengan user friendly. Jadi database-nya itu user friendly. Nah, ini kemudian menjadi suatu model yang efisien di dalam form-form pengumpulan data, baik itu di level tingkat bawah sampai kemudian di level manajemen tingkat atas di Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah circle atau siklus bagaimana data itu dimanfaatkan di dalam pengambilan kebijakan di sebuah negara. Nah, ini awalnya adalah data-data yang kita kumpulkan, baik itu data di puskesmas, di rumah sakit, ataupun dari survei-survei ataupun di lembaga-lembaga terkait, nantinya diolah kemudian menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini yang kemudian menjadi sebuah sumber daya pengetahuan kita yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan action selanjutnya. Kemudian kita lihat targetnya apa, kekurangannya apa, target pencapaiannya seperti apa. Nah, ini yang kemudian digunakan untuk jadi data lagi untuk pengambilan keputusan yang selanjutnya. Nah, di samping tadi beberapa negara Afrika itu ternyata sudah menemukan atau mencapai suatu model pengumpulan data yang efisien dari level manajemen tingkat bawah sampai manajemen tingkat atas di Kementerian Kesehatan. Ternyata mereka juga masih menemui banyak kendala gitu ya. Kendalanya apa? Ternyata kebijakan terkait dengan SIK itu juga masih lemah. Kemudian struktur organisasi terkait dengan SIK itu juga masih lemah. Kemudian kelemahan sumber daya di setiap level data itu juga tidak komplit. Kemudian proses atau transmisi atau penyebarluasan data itu juga sering terlambat. Di samping itu juga data itu ternyata tidak terdesentralisasi. Nah, itu ya, sehingga menyulitkan di dalam pengambilan keputusan di setiap level manajemen. Nah, selain itu ternyata manajemen ataupun vital registrasi yang mengumpulkan data-data terkait dengan data surveillance itu juga mereka mengalami banyak kendala. Nah, itu ya yang kemudian ini yang menjadikan faktor umum kenapa kemudian sistem informasi tersebut menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu yang kemudian jadi dasar kenapa kemudian perlu dikuatkan atau perlu dikembangkan. Nah, selain itu apa? Ternyata adalah faktor sumber daya manusianya juga gitu ya, yang menjadi kelemahan di dalam sistem informasi kesehatan sehingga perlu dikuatkan atau perlu ditingkatkan. Nah, selain itu apa lagi? Yaitu adalah keahlian. Jadi keahlian artinya apa? Tenaga sistem informasi yang terampil. Berikut juga dengan kepemimpinan di dalam sistem informasi kesehatan itu juga banyak ditemukan kelemahan-kelemahan di sana. Artinya apa? Bahwasanya di negara-negara tersebut itu ternyata ditemukan banyak juga ditemukan bahwasanya kurangnya ahli di bidang sistem informasi kesehatan maupun ahli di bidang manajerial terkait dengan sistem informasi kesehatan. Nah, itu yang kemudian jadi dasar yang selanjutnya kenapa kemudian sistem informasi kesehatan itu perlu dikembangkan. Nah, kenapa kok perlu dikembangkan? Karena ini nanti sistem informasi kesehatan itu akan digunakan sebagai suatu indikator gitu ya untuk melakukan monitoring atau evaluasi yang nantinya dipakai untuk apa-apa yang mesti harus ditingkatkan secara substansial gitu ya. Nah, kemudian mana-mana yang harus ditingkatkan, apa saja yang harus diperbaiki. Nah, selain itu
ternyata banyak juga bahwasanya staf yang di bagian sistem informasi kesehatan itu ternyata tidak mendapatkan training yang kapabilitas. Jadi mereka tidak di training atau belum mendapatkan pelatihan yang cukup. Nah, seperti itu, ataupun di tenaga administrasinya, sehingga di dalam pengolahan misalnya mengorganisir, ataupun misalnya mereka itu misalnya dalam mengelola atau menggunakan database dari sistem informasi yang mereka pakai, itu ternyata mereka juga masih belum lancar gitu ya. Nah, ini yang kemudian secara umum bisa dikatakan bahwasanya kenapa sistem informasi itu perlu ditingkatkan, karena banyak sebagian daripada staf itu belum memiliki karir yang jelas terkait dengan di Kementerian Kesehatan. Jadi karir yang jelas bagi staf di bidang sistem informasi kesehatan. Nah, dari hal tersebut ternyata ada beberapa negara yang tadi adalah di negara-negara daerah Afrika itu ya, kemudian mereka mengembangkan sendiri terkait dengan sistem informasinya dengan menggunakan GIS atau Geographical Information System itu ya, karena ternyata di beberapa daerah Afrika itu ada beberapa negara yang masih terjadi konflik atau pasca konflik atau pasca perang. Nah itu ya, kemudian mereka menciptakan atau mengembangkan dari sistem informasinya itu dengan menggunakan GIS supaya lebih mudah di dalam pengumpulan datanya. Nah, ini yang kemudian menjadi dorongan yang kuat atau faktor pendorong gitu ya untuk dipakai itu ya untuk penguatan sistem informasi kesehatan. Nah, ini JIS ini nanti akan menjadi alat bantu itu ya, alat bantu yang sangat membantu untuk pengembangan database itu ya, yang sangat berguna untuk pengembangan database. Nah, juga selain itu adalah digunakan untuk pemetaan distribusi penyakit secara spasial itu ya di daerah-daerah yang rawan tadi pasca konflik atau pasca perang, karena negara-negara dengan kondisi yang demikian tentunya data itu sangat dibutuhkan di dalam misalnya penyaluran misalnya bantuan atau pengobatan dari warga negaranya terkait dengan penyakit-penyakit yang diderita, ataupun karena pasca perang itu mereka juga banyak yang terluka, terutama anak dan ibu-ibu, orang tua. Nah seperti itu ya, sehingga jangkauan pelayanan mereka itu bisa sampai ke sana dengan baik. Nah kita diperlukan mapping untuk memetakan penyakit-penyakit atau hal-hal penting terkait dengan kesehatan warga negara di daerah pasca perang ataupun di daerah saat perang tersebut. Nah, itu atau pas saat terjadi konflik gitu ya. Nah, di sini tentunya sistem informasi kesehatan di negara-negara tersebut itu perlu dikembangkan dengan pemanfaatan JIS gitu ya. Pemanfaatan JIS atau sistem informasi kesehatan untuk apa? Untuk meningkatkan penilaian, kemudian pemonitoringan atau melakukan evaluasi, melakukan analisis, kemudian melakukan tindakan gitu ya terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh para decision maker atau para pengambilan kebijakan di setiap level tingkatan manajemen. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kenapa sistem informasi kesehatan itu perlu dikembangkan, terutama adalah di negara-negara yang berkembang. Nah, tentunya hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, kita ambil contoh kasus di negara-negara Afrika karena hampir mirip dengan kejadian yang ada di Indonesia kondisinya, meskipun lebih baik sedikit. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah nanti akan kita lanjutkan di minggu depan. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.